Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 4 akan mempresentasikan lanjutan proyek kami yaitu implementasi konsep database pada aplikasi Greenbus oleh kelompok 4 Sistem Informasi D. Yang beranggotakan Fahmi Akhtiar Abdillah 2205 1214 123, Oktania Sriwahyuni 2205 1214 128, Anandito Wisnu Widya 2205 1214 147, dan saya sendiri Junior Konstantin Kolowai 2205 1214 148. Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menciptakan basis data yang kuat dan dapat ditingkatkan untuk aplikasi pemesanan bus online dengan melibatkan penggunaan Entity Relationship Diagram atau ERD, Physical Data Model atau PDM, dan Conceptual Data Model atau CDM. Berikut adalah langkah-langkah metodologi yang akan dipakai. Yang pertama, pemahaman kebutuhan basis data, identifikasi kebutuhan basis data untuk aplikasi pemesanan bus online, termasuk informasi seperti perjalanan, harga tiket, informasi pelanggan, dan informasi bus. Yang kedua, perancangan ERD. Gunakan ERD untuk memodelkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas dalam sistem. Ini mencakup entitas seperti pelanggan, bus, rute, pemesanan, dan lainnya. Definisikan atribut dan relasi antara entitas yang akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Yang ketiga, perancangan konseptual data model. Pada tahap ini, konversi ERD ke dalam format konseptual data model atau CDM. CDM lebih abstrak dan memberikan pandangan konseptual tentang bagaimana data akan disimpan. Yang keempat, perancangan PDM. Ubah CDM menjadi PDM yang mendefinisikan cara data akan disimpan di dalam database fisik. Ini mencakup pemilihan jenis data, indeks, dan optimisasi kinerja. Next. Metodologi penelitian. Yang kelima, implementasi basis data. Buat dan konfigurasi database sesuai dengan model-model ERD, CDM, dan BDM yang telah dirancang. Buat tabel kunci asing, indeks, dan aturan validasi sesuai dengan struktur model data. Yang keenam, pengujian basis data. Lakukan pengujian basis data untuk memastikan bahwa data dapat disimpan, diambil, dan dikelola dengan benar. Uji kinerja database untuk memastikan respon cepat dan efisiensi dalam mengakses data. Yang ketujuh, integrasi dengan aplikasi pemesanan bus. Hubungkan basis data dengan aplikasi pemesanan bus online yang sedang dikembangkan. Yang delapan, peningkatan dan skalabilitas. Buat strategi peningkatan dan pengelolaan basis data yang memungkinkan pengembangan dan skalabilitas aplikasi di masa depan. Siapkan dokumen yang mendokumentasikan skema basis data dan panduan untuk pengembang berikutnya. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam konteks penciptaan basis data untuk aplikasi pemesanan bus online dengan melibatkan Entity Relationship Diagram atau ERD, Physical Data Model atau PDM, dan Conceptual Data Model atau CDM. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan basis data yang efisien, memahami hubungan antara entitas dalam aplikasi, dan mengoptimalkan kinerja basis data. Tujuan lainnya adalah memastikan integritas yang mulus dengan aplikasi pemesanan bus online yang sedang dikembangkan, serta menciptakan basis data yang dapat ditingkatkan dan dipelihara dengan mudah seiring dengan perubahan kebutuhan bisnis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan data tersedia dengan akurat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi perangkat lunak dalam industri transportasi sambil memberikan dokumen yang mendalam untuk panduan pengembang di masa depan. Next. Manfaat penelitian. Yang pertama, efisiensi operasional, peningkatan pengalaman, skalabilitas, pengambilan keputusan, peningkatan kemampuan, efisiensi bisnis, dan perkembangan industri transportasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, konsep database. Database adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara integrasi dengan menggunakan metode tertentu
dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Sistem database adalah suatu sistem penyusun dan pengolahan record-record dengan menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Basis data disimpan dalam perangkat hardware penyimpan dan dengan software tertentu dimanipulasi untuk kepentingan atau kegunaan tertentu. Hubungan atau relasi data biasanya ditunjukkan dengan kunci key dari tiap file yang ada. Data merupakan fakta atau nilai atau value yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data yang merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan atau proses menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya. Akan membentuk apa yang disebut informasi, bentuk informasi yang kompleks dan terintegrasi dan pengolahan sebuah database dengan komputer akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan pada manajemen akan membentuk sistem informasi manajemen. Data dalam basis data merupakan item terkecil dan terpenting untuk membangun basis data yang baik dan valid. Yang pertama, level fisik atau physical view atau internal view merupakan tingkatan terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana data disimpan dalam kondisi sebenarnya. Yang kedua, level konseptual merupakan level yang menggambarkan data yang apa yang harus sebenarnya atau secara fungsional disimpan dalam basis data. Yang ketiga, level pandangan pemakai merupakan level dengan tingkatan tertinggi yang menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, konsep data. Konsep database dalam konteks aplikasi pemesanan teks tiket bus online melibatkan penggunaan 3 tahap penting. Entity Relationship Diagram atau ERD, Physical Data Model atau PDM, dan Conceptual Data Model atau bisa disebut CDM. Berikut adalah penjelasan singkat tentang konsep di dalam konteks aplikasi tersebut. Yang pertama, ERD. Entity Relationship Diagram atau disebut ERD adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. ERD merupakan model jaringan yang menekankan pada struktur dan hubungan antar data. ERD juga memperlihatkan hubungan antar data store pada data flow diagram atau DFD. RD atau lebih dikenal dengan ER adalah notasi grafik. ERD tidak menyatakan bagaimana memanfaatkan data, membuat data, mengubah data, dan menghapus data. ERD adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam basis data. Dalam aplikasi ERD adalah dalam aplikasi pemesanan tiket bus online atau bisa disebut Green Bus, jadwal perjalanan dan pemesanan karakteristiknya. Contohnya entitas pelanggan. Mungkin memiliki atribut seperti nama, alamat,
dan nomor telepon. Hubungan antar entitas seperti hubungan pemesanan antara pelanggan dan jadwal perjalanan didefinisikan dalam ERD. Ini membantu dalam memahami struktur data yang diperlukan dan bagaimana data akan saling terkait dalam aplikasi. Sebentar. Yang pertama, pada 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 RD terdapat beberapa simbol seperti entitas atribut, primary key atau atribut kunci, foreign key, hubungan atau relasi, dan kardinalitas, yaitu tipe dari jumlah record dari setiap relasi yang ada antar entitas satu dengan yang lainnya. Ada 3 tipe, yaitu yang pertama hubungan satu ke satu atau one-to-one relationship. Hubungan antar file pertama dan file kedua berbanding satu. Dalam hubungan ini, tiap record dalam entitas A hanya memiliki satu record yang cocok dalam entitas B. Dan tiap record dalam entitas B hanya memiliki satu record dalam tabel A. 2. Hubungan satu ke banyak atau bisa disebut one to many. Hubungan antar file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak. Yang ketiga, hubungan banyak ke banyak atau many to many ialah hubungan antar file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua, konseptual data model atau CDM. CDM adalah tahap abstrak dari permodelan data yang menciptakan gambar konseptual tentang struktur data dan hubungan antara entitas dalam konteks aplikasi pemesanan tiket bus online. CDM membantu dalam merinci lanjutan entitas dan hubungan antar mereka. Misalnya, CDM akan menentukan bahwa entitas pemesanan memiliki hubungan dengan entitas pelanggan dan jadwal perjalanan. CDM juga mendeskripsikan kardinalitas relasi seperti satu ke banyak yang menunjukkan berapa banyak entitas yang terkait dengan entitas lainnya. CDM memberikan pandangan konseptual tentang bagaimana data akan diorganisasi dan saling terkait dalam aplikasi. Next. Tiga, Physical Data Model atau PDM. PDM adalah tahap praktis dalam permodelan data yang mengubah konsep CDM menjadi implementasi fisik dalam database. Dalam aplikasi pemesanan tiket bus online, PDM menggambarkan bagaimana entitas dan hubungan antar mereka akan diwujudkan dalam struktur database fisik. Ini mencakup pemilihan jenis data indeks, kunci asing, dan pengaturan lainnya yang mempengaruhi kinerja dan penyimpanan data dalam database. PDM juga mencakup pembuatan tabel dalam database dan bagaimana akan disimpan dalam kolom-kolom dalam tabel. Next. Implementasi entity relationship. Di sini kami telah membuat ERD pada struktur aplikasi kami. Terdapat entitas bus dengan atribut nomor polisi, ID bus, jenis bus, nama bus, kapasitas, yang memiliki yang kedua, rute, mencatat informasi tentang jalur yang dapat dipilih oleh bus. Ini mencakup kode rute, ID bus, rute awal, dan akhir, dan setiap pemilih dari rute selalu berkaitan dengan jadwal yang dipilih oleh user. Yang ketiga, pada jadwal berisi tentang jadwal keberangkatan. Ini mencakup atribut ID jadwal, kode rute, tanggal jadwal, ID bus, rute, waktu kedatangan, waktu keberangkatan yang akan dipilih oleh user. Yang keempat, ada entitas user. User mempresentasikan pengguna dalam aplikasi Greenbus. Ini mencakup informasi pribadi tentang pengguna seperti
atribut ID pengguna, nama, alamat, nomor HP, email, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Atribut tersebut digunakan untuk pengisian data dalam membeli tiket bus. 5. Order, entitas order. Order mencatat pemesanan tiket oleh pengguna. Ini mencakup informasi seperti ID pemesanan, ID pengguna, ID jadwal, tanggal pemesanan, dan total harga sebagai atribut turunan untuk mencatat order yang dilakukan oleh pengguna. 6. Pembayaran. Pada pembayaran ini mempresentasikan informasi tentang pembayaran yang terkait dengan pemesanan. Ini mencakup ID pembayaran, ID order, tanggal pembayaran, metode pembayaran yang digunakan, misalnya kartu kredit atau transfer bank, total yang dibayarkan, dan status pembayaran. Next. Next. Hubungan antara bus dan rute dalam ERD. Setiap rute terkait dengan satu bus melalui atribut kunci asing yaitu ID bus. Ini berarti bahwa setiap rute spesifik merupakan kota asal ke kota tujuan dikaitkan dengan bus tertentu yang digunakan untuk melakukan perjalanan sesuai rute tersebut. Yang kedua, satu bus mungkin terlibat dalam satu atau lebih rute. Ini mengidentifikasikan bahwa bus tersebut dapat melayani beberapa rute perjalanan sesuai jadwal yang berbeda. Hubungan antara user dan order dalam ERD. Setiap user dapat terkait dengan satu atau lebih order. Ini berarti bahwa seorang pengguna dapat melakukan beberapa pemesanan tiket, misalnya untuk perjalanan berbeda atau dengan tanggal yang berbeda. Yang kedua, setiap order terkait dengan satu user ini mengidentifikasikan bahwa setiap pemesanan dikaitkan dengan pengguna yang melakukan pemesanan tersebut. Ini memungkinkan sistem untuk pelacak siapa yang melakukan pemesanan untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada pengguna. Hubungan antara order, user, dan jadwal pembayaran. Setiap order terkait dengan satu atau lebih user yang melakukan pemesanan. Ini menunjukkan bahwa pemesanan tiket dapat dilakukan oleh satu pengguna atau beberapa pengguna. Yang kedua, setiap order terkait dengan satu jadwal yang menunjukkan kapan saja perjalanan ini dilakukan, mengidentifikasikan bahwa setiap pemesanan tiket memiliki rute jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, dan ini adalah jadwal yang akan diikuti oleh bus. Yang ketiga, order terkait dengan satu atau lebih pembayaran yang mencatat pembayaran untuk pemesanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa setiap pemesanan tiket dapat melibatkan satu atau lebih transaksi pembayaran tergantung pada jumlah tiket yang dipesan oleh pengguna. Hubungan antara rute dan jadwal. Setiap jadwal terkait dengan satu rute ini mewujudkan bahwa setiap jadwal keberangkatan bus dikaitkan dengan rute tertentu yang akan diikuti oleh bus. 2. Satu rute memungkinkan memiliki satu atau lebih jadwal yang berbeda, mengidentifikasikan bahwa rute tertentu dapat memiliki beberapa jadwal keberangkatan berbeda pada waktu yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Implementasi CDM, Customer atau Customer Data Management, pada aplikasi pembelian tiket Green Bus adalah langkah penting dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. CDM adalah praktek pengolahan data pelanggan yang mencakup pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pemanfaatan informasi pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Dalam aplikasi Greenbus, implementasi CDM akan membantu dalam menjalin hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, menyediakan rekomendasi perjalanan yang relevan, dan mengoptimalkan proses pembelian tiket. Dengan CDM, Greenbus dapat merancang solusi yang lebih personal dan responsif, memastikan bahwa pelanggan merasa diutamakan dalam setiap tahap perjalanan mereka. Next.
Adapun untuk entitas yang ada di dalam aplikasi Greenbus ini, yang pertama entitas bus, yaitu primary key-nya adalah ID bus, kemudian entitas user, primary key-nya adalah ID pengguna, kemudian entitas rute, primary key-nya adalah kode bus, dan entitas jadwal. Primary key-nya adalah ID jadwal, entitas order, primary key-nya ID order, entitas pembayaran, primary key-nya ID pembayaran. Adapun relasi antar entitas, yaitu yang pertama relasi antara bus dan rute. Relasi ini memungkinkan banyak rute terkait dengan satu bus. Yang kedua, relasi antara rute dan jadwal. Relasi ini memungkinkan banyak jadwal terkait dengan satu rute. Relasi yang ketiga, relasi antara jadwal dan order. Relasi ini memungkinkan banyak pesanan terkait dengan satu jadwal. Yang keempat, relasi antara user dan order. Relasi ini memungkinkan banyak pesanan terkait dengan satu pengguna. Yang kelima, antara order dan pembayaran. Relasi ini memungkinkan satu pembayaran terkait dengan banyak pesanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya implementasi PDM. Berikut adalah implementasi PDM dari aplikasi Greenbus. PDM akan merinci tipe data, batasan, dan pengaturan lainnya yang diperlukan dalam database untuk mendukung operasi aplikasi Greenbus seperti validasi, integritas referensial, dan penanganan data terkait untuk memastikan keakuratan, konsistensi, dan integrasi. PDM di atas terdapat 6 entitas, yaitu bus, rute, jadwal, pembayaran, order, dan user. Dan juga terdapat tipe datanya di masing-masing atribut pada 6 entitas di atas. Pada gambar di atas, panah-panah tersebut merupakan foreign key atau atribut yang diambil dari primary key-nya entitas. Selanjutnya. Kesimpulan. Implementasi konsep perancangan database yang melibatkan Entity Relationship Diagram atau IRD, PDM, dan CDM dalam aplikasi pembelian tiket bus adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengalaman pelanggan dalam industri transportasi darat melalui keselarasan ketiga model tersebut. Sebuah sistem database yang kuat dan terstruktur dapat dibangun yang mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan transportasi. Yang pertama, ERD adalah langkah awal dalam merancang database. Melalui ERD, kita dapat mengidentifikasi entitas utama, atribut, dan hubungan antar entitas dalam konteks aplikasi pembelian tiket bus. Ini membantu dalam memahami struktur data yang diperlukan, termasuk informasi tentang perjalanan bus, pelanggan, dan transaksi. Yang kedua, CDM menggambarkan pemahaman konseptual atas struktur data tanpa memperhatikan detail teknis. Yang ketiga, PDM merinci implementasi teknis dari database, termasuk tabel, kolom, indeks, dan kunci. Melalui implementasi ketiga model tersebut, sebuah sistem database dapat menciptakan manfaat. Yang pertama, pengelolaan data yang efisien. Yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, keamanan data. Yang terakhir, keamanan data. Baik. Sekian dari presentasi dari kelompok 4 SID yang bermateri implementasi konsep database pada aplikasi Greenbus kami.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa beda sendiri.